Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bujianto, dan di video ini saya mau sharing tentang cara pasang iklan di Google Ads terbaru 2024, dan khususnya di video ini akan membahas tentang konversi ya. Jadi kalau kita masang iklan di bagian bidding ini atau penawaran kita akan ditanya fokusnya untuk apa. Iklan kita itu apakah akan melacak konversi, mencari orang-orang yang cenderung melakukan konversi, kemudian juga bisa ke nilai konversi, atau fokusnya ke jumlah maksimalkan klik gitu. Jadi nanti iklan kita akan ditujukan ke orang-orang sesuai dengan fokus kita ini. Kalau fokus kita ke konversi, maka iklan akan lebih sering muncul atau dimunculkan kepada orang-orang yang cenderung akan melakukan konversi. Nah, konversi itu jenisnya ada banyak ya. Misalnya sebuah tampilan website seperti ini, ketika website terbuka, ini bisa disebut sebagai konversi atau page view-nya ya. Jadi dianggap sebagai konversi bisa. Kemudian juga ketika ada orang ngeklik tombol WA misalnya menghubungi kita, itu kita bisa catat sebagai konversi. Atau ketika orang melakukan add to cart ya, kalau di toko online dia masukkan ke keranjang belanja, itu bisa kita anggap sebagai konversi. Kemudian orang melakukan panggilan langsung ke nomor telepon, bisa kita anggap sebagai konversi, dan masih banyak lagi jenisnya tentang konversi di Google Ads ini. Nah, nanti kalau kita sudah menetapkan biddingnya sebagai konversi, kita akan mendapat laporan seperti ini misalnya ya. Jadi dalam periode tertentu kita akan mendapatkan laporan untuk tayangan iklannya berapa kali jumlah kliknya, dan juga berapa nilai konversinya, berapa jumlah konversi yang terjadi, dan biaya per konversinya berapa gitu ya. Ini bisa kita munculkan di sini di laporannya. Nah, yang sering ditanyakan adalah bagaimana cara melacak konversi ya, yang menggunakan tombol WA seperti ini ya. Misalnya untuk website atau landing page ya, ada banyak yang tanya bagaimana cara agar kita bisa melacak konversi yang terjadi ketika ada orang klik tombol WA dan menghubungi kita lewat WA gitu ya. Saya akan contohkan cara settingnya ya di sini. Kita akan melacak konversi orang yang klik tombol WA. Tapi contohnya ini saya akan menggunakan sebuah website atau landing page untuk sales mobil ya. Ini salah satu klien saya yang membuat website, dan dia adalah sales mobil Honda ya. Nah, di sini akan saya praktekkan sebagai contoh memasang pelacakan konversi di website ini. Orang yang ngeklik tombol WA, baik nomor WA yang di sini atau tombol WA yang di tiap-tiap produknya ini ya. Nah, ini kan menggunakan link yang sama, link WA yang sama, maka itu nanti bisa kita lacak sebagai konversi ketika ada orang ngeklik tombol WA ini gitu. Nah, bagaimana caranya? Nanti di sini sebelum kita lanjut ke ke pemasangan iklan, kita harus bikin sebuah kode pelacakannya dulu, kode konversinya dulu. Ya, kita kembali ke dashboard Google Ads ya, seperti ini. Kita kembali dulu, kemudian kita bisa menuju ke sasaran ya atau goals. Nah, di sini nanti ada konversi ya dalam goals. Kemudian submenunya ada konversi ya, kita klik aja yang ringkasan. Oke, di sini ada satu konversi dari bawaan ya yang sudah langsung ada di Google Ads, yaitu page view atau tampilan halaman website ya. Nah, ini belum terhubung ke website manapun, jadi ini belum aktif ya, masih non-aktif statusnya. Nah, tapi kita nggak akan melacak untuk page view-nya, kita akan melacak orang yang melakukan klik ke tombol WA. Itu baru kita anggap sebagai konversi gitu. Jadi di sini kita akan membuat tindakan konversi baru ya. Klik aja di sini tindakan konversi baru. Nah, kemudian konversinya akan kita arahkan kemana ya, tindakannya itu ada di mana itu pelacakannya. Apakah di situs web, di aplikasi, panggilan telepon, atau kita bisa mengimpor sendiri dari Google Analytics. Nah, karena kita akan menggunakan website atau landing page ini, maka kita akan pilih yang website ya atau situs ini. Nah, nanti di situs ini kita bisa melacak untuk penjualan online, bisa melacak klik ya ke sebuah link, bisa melacak kunjungan halaman, dan juga pendaftaran. Ya, kita pilih aja yang ini, yang situs. Nah, kemudian di sini kita masukkan nama domain yang akan kita lacak. Nanti untuk memeriksa apakah sudah ada konversinya atau belum gitu. Kita masukkan saja nama domainnya ya. Nah, ini saya asumsikan teman-teman sudah punya website atau landing page yang menggunakan WordPress ya. Nanti prakteknya ini dia menggunakan WordPress. Untuk cara masangnya nanti saya akan tunjukkan juga. Ini kita masukkan dulu nama domain. Kita tempel di sini. Ya, kemudian klik periksa. Apakah sudah ada
alat pelacakan konversinya atau belum gitu, dan nanti akan direkomendasikan. Nah, seperti ini muncul. Nah, kita direkomendasikan untuk membuat tindakan konversi seperti ini. Kategorinya apa, kemudian peristiwanya apa ya, dan URL tujuannya apa. Nah, tapi karena kita akan menggunakan tombol WA ini yang akan kita lacak, adalah linknya ya. Link kalau kita tunjuk di sini ya, ini kan di bawah sini nanti muncul ya, lihat di bawah sini akan muncul linknya, yaitu ke nomor WA, https, kemudian api-whatsapp.com ya, dan seterusnya itu ya. Dan kita akan di sini tidak akan menggunakan rekomendasi yang ini, kita akan buat tambahkan tindakan konversi secara manual ya. Jadi kita akan masukkan secara manual, kita pilih yang ini ya, kemudian pilih kategorinya. Untuk kategori konversinya kita buat sebagai kategorinya adalah kontak ya, dia menghubungi melalui nomor WA. Kita pilih aja yang kontak ya. Nah, kemudian kita masukkan nama konversinya, yaitu klik ke link WA gitu ya misalnya. Nah, kemudian nilainya kita akan masukkan nilai atau enggak gitu ya. Setiap kali orang yang ngeklik tombol WA itu kita beri nilai berapa ya, misalnya di sini berapa rupiah gitu ya. Tapi kalau saya untuk tindakan itu nggak akan saya beri nilai, saya klik aja yang jangan gunakan nilai untuk tindakan konversi ini gitu. Kemudian yang akan dihitung yaitu setiap kali klik atau satu kali klik aja. Nah, karena ini untuk klik ke WA, jadi sekali orang sudah klik ke WA kita kan sudah tersimpan tuh ya nomor WA-nya, sudah ada di data kita, maka itu kita pilih yang ini aja sekali saja atau satu. Jadi ketika dia ngeklik lagi, udah nggak dianggap konversi lagi ya, konversinya sekali aja gitu kalau ke nomor WA. Setelah itu kita pilih selesai. Oke, sudah selesai, kemudian klik simpan dan lanjutkan. Nah, di sini nanti kita akan melakukan pemasangan atau menghubungkan ke website yang akan kita pasangi konversi. Ya, kita bisa menggunakan dengan tag Google, bisa kita kirimkan petunjuknya ke email web developer kita kalau kita menggunakan developer lain, atau kita juga bisa langsung menggunakan tag manager ya. Akan saya contohkan yang menggunakan tag manager ini karena kita akan masang sendiri, nggak menggunakan developer lain gitu ya. Nah, kita akan menggunakan tag manager di sini. Yang pertama kita akan mendaftar atau membuat akun Google Tag Manager dulu. Ya, di sini kita buka tab baru, kemudian masukkan ini Tag Manager ya. Tag Manager Google. Yang pilih yang ini nih, tagsmanager.google.com ya. Ya, di sini ya. Langsung aja di sini bisa tagsmanager.google.com. Seperti ini, dan kemudian kita akan membuat akun baru untuk ini ya, misalnya untuk website mobil Honda Manado. Kita buat di sini buat akun, kemudian masukkan namanya misalnya Honda Manado, negaranya ada di mana ya, kita buat Indonesia. Lalu nama domain ya, nama domainnya ini kita masukkan, nggak pakai HTTPS ya, ini untuk nama domain aja. Jadi langsung mobilhondamanado.com, kemudian tindakannya ada di mana, itu ada di website. Nah, ini kita pilih yang web, kemudian klik buat. Di sini kita akan menyetujui persyaratan layanannya ya, kita klik saja. Saya juga menyetujui, kemudian klik iya di sini. Oke, tunggu sebentar, sedang menyimpan pembuatan akunnya. Nah, sekarang pembuatan akun sudah selesai ya. Di sini akan muncul pop-up seperti ini. Ini yang harus kita pasang di dalam website kita ya. Jadi saya tadi sampaikan bahwa asumsinya kita akan menggunakan website atau landing page yang menggunakan platform WordPress ya. Saya akan login dulu ke dashboard WordPress-nya. Sini kemudian masukkan username dan password, lalu login ya seperti biasa. Saya anggap teman-teman sudah familiar dengan dashboard WordPress. Dan kita akan masukkan kode ini yang pertama ini ya, yang di bagian pertama. Masukkan kode ini di dalam head ya, di dalam tag head seperti ini. Nah, kita copy. Di mana itu letaknya? Ada di dashboard WordPress ini. Kita masuk ke appearance, kemudian edit theme file editor ya. Kita akan mengedit untuk file temanya di sini. Nah,
Di sini jangan bingung teman-teman, masuk aja ke bagian header, kita cari yang header. Nah, di sini theme header yaitu header.php ya. Kita klik. Nah, di sini di bagian header ini ada tag head ini ya, head. Kemudian kita enter ke bawahnya, lalu kita paste di sini. Kode yang tadi sudah kita bawa dari tag manager ya, ini ada kodenya, batasnya dari sini tag manager sama dengan ini tag manager ya. Kita bawakan aja kayak gini. Nah, kemudian yang kedua, kita akan masukkan kode yang berikutnya. Ini di dalam tag body ya. Setelah body, kita paste di sana. Nah, setelah ini ada body nih ya. Di bawahnya head, ya kan? Penutup head, kemudian sini ada body. Kita masukkan di bawahnya ya. Setelah kode penutup body ini, kita masukkan ke bawahnya kode yang sudah kita ambil tadi. Oke, seperti ini ya. Jadi dua kode sudah kita masukkan ke dalam file tema di bagian header. Nah, kalau teman-teman menggunakan website dengan platform lain ya cari saja untuk masukkan kodenya ini di bagian header. Ya, kemudian klik update, lalu kita akan cek ya di sini untuk menguji apakah kode ini sudah terpasang dengan benar atau belum gitu ya. Kita masukkan nama websitenya atau domainnya seperti ini. Kita copy ke sini. Ya, kemudian klik uji. Dia akan memeriksa. Oke, di sini sudah checklist. Oke, berarti sudah benar pemasangan kode ini di dalam head dan juga di body ya. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat tag ya atau tanda yang di sini, tanda konversi ini, tag konversi ID-nya akan kita masukkan ke dalam tag manager. Nah, sebelum membuat tag-nya, kita akan update dulu pengaturan di variabelnya. Kita menuju ke menu variabel ya. Nah, kemudian di sini beberapa variabel yang sudah aktif ya, ada event, page hostname dan seterusnya. Kita akan konfigurasi di sini. Dan kita cari ke bawah ya, yang akan kita gunakan nanti adalah klik, yaitu klik ke URL. Ini kita centang aja beberapa yang nggak masalah. Yang penting yang akan kita gunakan nanti adalah klik URL ini ya. Kemudian sudah ya, sudah masuk. Dan kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah tersimpan untuk klik URL-nya. Nanti akan kita gunakan variabel ini. Kemudian kita langsung akan membuat tag ya di sini. Klik menu tag. Nah, kita akan buat baru di sini. Klik baru ya. Kita kasih nama di sini. Tag-nya itu sebagai apa? Yaitu klik tombol WA. Klik link WA ya, bukan tombol. Ya, WA bisa, ini hanya nama aja biar kita untuk menandai ya, menandai tag kita. Klik ke WA, kemudian klik di sini di tengah-tengah ini ya, konfigurasi tag ya. Oke. Kemudian pilih jenisnya, yaitu kita di Google Ads ya, jenisnya Google Ads. Kemudian Google Ads itu untuk apa? Kita akan pilih yang tracking konversi di Google Ads. Kita pilih ini, tracking konversi. Oke, sudah masuk. Nah, di sini kita masukkan nih ID konversi dan juga label konversi. ID konversi dapatnya dari mana? Kita masuk ke Google Ads lagi di sini. Ini ada ID konversi, ini kita copy ya. Kemudian tempel di sini atau paste. Dan label konversinya kita balik lagi di sini, ada label konversi. Nah, kita pilih yang ini. Ini labelnya yang bawah ya, yang kode ini. Kemudian kita tempel juga di label konversi. Lalu setelah itu, kita perlu membuat conversion linker ya. Jadi ini belum ada, kita langsung klik buat di sini bisa. Conversion linker, kita buat namanya linker WA ya, linker konversi lah ya. Ini bebas, ini adalah untuk menghubungkan konversinya. Kemudian ini linkernya, conversion linker. Kemudian ini biarkan saja ya. Dan pemicunya kita pilih ini all page ya, biarkan saja juga. Kemudian klik simpan. Jadi dia conversion linker ini akan aktif di semua halaman gitu. Kita simpan. Kemudian ini sudah terpasang, sudah benar ya. Lalu ke bawah pemicunya apa gitu. Jadi tombol WA ini akan dianggap sebagai konversi ketika orang melakukan tindakan apa gitu ya. Klik di sini pemicuan. Klik pemicu. Kemudian kita klik tanda plus di sini teman-teman.
kita akan buat pemicu di sini. Pemicu judulnya apa? Misalnya ke link WA. Buat tambah lagi konfigurasi pemicu. Nah, pemicunya adalah pilih yang hanya klik nih, teman-teman. Hanya klik. Kemudian klik yang seperti apa yang akan kita anggap sebagai konversi. Nah, bukan semua klik ya, kita pilih yang beberapa klik link. Nah, beberapa klik link ini artinya orang yang ngeklik link tertentu ya. Kita klik di sini, klik URL. Klik URL, yaitu URL yang berisi apa? Kita ambil dari websitenya ya. Kita buka websitenya mobil Honda Manado ya. Kita buka seperti ini. Nah, tombol WA ini mengandung link ya. Nah, kalau kita tunjuk di sini, teman-teman lihat di sini. Nanti ada linknya. Kemudian yang ini juga sama. Ini ada linknya sama ya. Nah, oleh karena itu kita tinggal copy aja linknya, salah satu dari tombol WA ini. Misalnya yang ini juga nggak masalah ya. Klik kanan, ya klik kanan. Kemudian copy link address. Kita akan mengambil linknya. Nah, kemudian kita masukkan ke text manager sini lagi. Masukkan di sini. Jadi klik URL yang berisi link address-nya ini, alamatnya. Kita paste di sini. Nah, jadi nanti ketika ada orang ngeklik ke URL ini ya, ke URL WA, maka dia akan dianggap sebagai konversi ya. Kemudian klik simpan. Tunggu sebentar, dia akan tertutup ya. Kemudian ini simpan lagi. Dan kemudian kita bisa kirim di sini ya. Untuk menyimpannya ke dalam pengelola tag atau tag manager kita. Klik lagi, publikasikan. Ini lanjutkan aja. Dan kita tunggu sebentar. Oke, ini untuk ringkasannya ya. Kita tutup aja dan kita akan kembali ke ruang kerja di sini. Klik ruang kerja. Dan kita akan melakukan uji coba ya ke di sini, pratinjau. Oke, kemudian kita akan mengecek apakah kalau link ini diklik ya, tombol ini diklik, sudah dianggap sebagai konversi atau belum gitu ya. Kita masukkan linknya, websitenya untuk yang akan kita uji coba ya. Kita copy, kemudian masuk di sini, kita masukkan di sini. Kita paste ya. Dan kita klik connect untuk menghubungkan. Nah, dia sedang menghubungkan. Seperti ini kita kecilkan dulu. Nah, ini sudah terhubung ya, connected. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ada dua tag yang di sini untuk link konversinya sudah fired ya, ini artinya sudah terdeteksi. Kemudian tag yang satunya lagi ya, yang untuk klik WA ini belum terdeteksi sebagai konversi. Nah, yang akan kita cek adalah yang klik link WA ini. Kita akan coba di halaman ini, uji coba ini ya, website yang terbuka ini untuk uji coba. Kita klik. Kita lihat di sini ya, kita biar kelihatan. Nanti dia ini akan pindah ke sini kalau memang dia sudah terbaca dengan benar. Klik. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat di sini, teman-teman. Dia sudah fired ya. Ketika fired dia berarti sudah benar untuk menghubungkan konversinya. Artinya setiap kali ada orang yang klik tombol WA tersebut ya di sini, itu akan dicatat sebagai konversi oleh Google Ads. Nah, sampai di sini sudah selesai tugas kita untuk menghubungkan konversi dari tombol WA yang ada di website ini untuk dicatat di dalam Google Ads kita gitu. Nah, di sini kita tutup aja untuk uji cobanya ya. Kita tutup dan di Tag Manager ini sudah selesai urusan kita. Sudah selesai. Kemudian kita kembali ke Google Ads ini, klik juga selesai. Oke. Klik selesai dan kita sudah punya satu konversi yang kategorinya kontak gitu. Selanjutnya kita akan pasang ketika kita akan membuat iklan, nanti kita pilih konversinya yang ini ya. Kita misalnya langsung aja membuat iklan baru contohnya. Kemudian kampanye ya, buat kampanye baru ya. Pilihnya traffic situs. Lalu di sini ada dua tindakan konversi nih. Yang ini akan kita pilih nih ya. Kita buat yang ini aja, tapi yang ini akan kita hapus yang kedua. Jadi kita pakai yang kontak ya. Kemudian klik lanjutkan. Kita masukkan jenis kampanyenya, pilih yang penelusuran, kemudian masukkan
websitenya di sini, website yang akan kita iklankan, misalnya mobil Honda Manado ini. Lalu kita beri nama kampanyenya ya, seperti biasa. Klik lanjutkan. Ini kita mulai baru aja. Nah, seperti ini. Ini tindakannya kita akan pilih konversi. Kemudian kita bisa menetapkan biaya per konversi atau kita biarkan saja dulu biar kita menemukan berapa perkiraan biaya per konversinya. Lalu selanjutnya kita bisa lanjutkan ke proses pembuatan iklan seterusnya ya, seperti video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara membuat iklannya gitu. Oke teman-teman, begitu ya. Kemudian kalau yang sudah terlanjur, kemarin sudah dipasang iklannya dan belum kita buat konversinya atau konversinya akan kita ubah ke dalam konversi kontak ya, seperti ini, maka nanti kita tinggal masuk lagi ke kampanye yang sudah ada ya. Contohnya kemarin ini kita pilih kampanye ini yang sudah kita buat ya, yang kemarin Pujianto Web ID. Kemudian kita tunjuk ada ini nih, ada menu settingnya nih seperti ini. Kita klik setting. Nanti di sini kita bisa mengubah untuk kampanyenya untuk sasarannya nih, sasaran ya. Nah ini ada dua sasarannya, kita buka, kita bisa pilih yang ini, gunakan setelan sasaran spesifik gitu. Jadi kalau gunakan setelan akun, dia akan menggunakan dua yang ada di akun kita jenis konversi. Kalau ini kita bisa pilih sendiri. Nah kita pilih sasaran kampanyenya. Nah di sini ya kontak misalnya ini, kita pilih yang kontak yang baru saja kita buat, kemudian klik simpan. Ini udah simpan lagi. Itu kalau kita akan mengubah sasaran konversi dari iklan atau kampanye yang sudah aktif. Oke, seperti itu caranya. Nanti setelah iklan jalan, nanti akan tercatat ketika orang ngeklik tombol WA, dia akan dicatat sebagai konversi. Dan dengan demikian, nanti ketika datanya sudah banyak, Google Ads akan tahu orang-orang yang cenderung akan melakukan konversi, baik itu dari waktu dia mencarinya, atau dari lokasinya, atau dari usianya gitu ya, atau dari hal-hal yang mereka sukai atau minat mereka. Nah, jadi iklan kita akan lebih tertarget, hanya dimunculkan ke orang-orang yang akan cenderung melakukan konversi. Nah, jadi begitu ya cara untuk setting konversi atau pelacakan konversi dari tombol WA yang ada di website atau landing page kita. Jadi semoga bisa dipahami dengan jelas dan teman-teman bisa mempraktekkan bagaimana cara untuk pasang iklan di Google Ads ya terbaru 2024 ini, yaitu di bagian ini adalah memasang tag untuk konversi di tombol WA yang ada di website atau landing page kita. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.